Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang adalah pertemuan pertama untuk pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8. Insyaallah Ibu akan mengajar Al-Quran Hadis selama 1 semester ke depan untuk kelas 8. Baik, untuk pertemuan pertama kita ini, kita akan membahas tentang mad iwad. Nanti di akhir pembelajaran ini, Ibu harap kalian bisa menyebutkan apa itu mad iwad, pengertiannya, kemudian bagaimana cara membacanya, juga contoh-contohnya. Baik, dimulai dari pengertian mad iwad. Mad secara bahasa itu artinya panjang. Iwad secara bahasa adalah pengganti. Jadi nanti kalian akan tahu apa yang diganti dengan apa, seperti itu. Untuk selanjutnya, apa sih mad iwad itu? Jadi, mad iwad itu terjadi jika waqaf. Jika ada waqaf atau pemberhentian ayat atau tanda waqaf, tanda berhenti, seperti huruf jim di atas tulisan di dalam Al-Quran, huruf jim kecil. Misalnya ada huruf lam kecil, lam alif, ada huruf mim kecil. Nah, itu yang dimaksud dengan tanda waqaf. Atau berhenti ketika mau mengambil nafas pada huruf yang berharokat fathatain. Jadi waqafnya itu pada huruf yang berharokat fathatain, kecuali pada huruf ta marbutoh. Ada pengecualian di situ. Pengecualiannya untuk huruf ta marbutoh yang berharokat tanwin itu bukan dikatakan mad iwad, seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami. Selanjutnya, cara membaca mad iwad. Jadi tanwin an dihilangkan dan dibaca seperti fathah biasa, a dengan panjang 2 harokat. Contoh ya, wal adiyati dhabha. Oke, kata dhabha di sini sebelum ada waqaf, seandainya kita membaca kata dhabha saja, itu akan menjadi dhabhan, ya kan? Karena harokatnya fathatain. Jadi bacanya dhabhan. Nah, ketika ada waqaf, maka akan menjadi cara bacanya an-nya itu dihilangkan menjadi seperti fathah biasa, panjangnya 2 harokat. Dhabha. Baik, ulangi setelah ibu. Ibu akan baca, kemudian kalian bisa mengulangi setelah ibu ya. Dhabha. Sekali lagi, dhabha. Baik, begitulah cara membaca mad iwad. Selanjutnya ada contoh lain yang ibu berikan di sini. Ibu akan membaca kalimatnya, Quran surah Al-Adiyat ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha
falmuriyati qadha, falmughirati subha, fa'atharna bihi naq'a, fawasatna bihi jam'a. Baik, kita melihat beberapa kata yang Ibu garis bawahi di situ dengan warna biru dan huruf yang berharokat fathatain Ibu beri warna merah. Itu kata itu yang sebagai contoh mad iwad. Kata bobha, jadi itu kan bobhan seperti yang tadi. Contoh selanjutnya qadha. Nah, annya itu dihilangkan menjadi a dengan panjang 2 harokat. Qadha. Begitu cara membacanya ya. Oke, baik. Kita baca bersama-sama lagi. Bisa ulangi setelah Ibu ya. Ibu akan baca qadha, subha, naq'a, jam'a. Itu semua contoh mad iwad. Baik, selanjutnya di pengertian tadi ada pengecualian huruf ketika berharokat fathatain yang tidak dibaca dengan yang tidak dikatakan mad iwad. Jadi bacanya bukan 2 harokat. Contohnya ada pada Quran surah Al-Qasas ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa naj'alahum a'immah. Kalau kita mau berhenti, misalnya mau mengambil nafas, jadi tidak dibaca a'immata, bukan seperti itu cara membacanya, tapi a'immah. Begitu ya. Itu satu huruf pengecualian. Baik, sampai di sini bisa dipahami. Ibu akan ulang kembali pengertian mad iwad. Jadi mad iwad itu terjadi jika ada waqaf pada huruf yang berharokat fathatain, kecuali pada huruf tak marbutoh seperti yang barusan Ibu jelaskan. Contohnya bobha, seperti itu ya. Oke, selanjutnya setelah kalian mendengarkan penjelasan yang Ibu berikan, Ibu harap kalian bisa memahami apa itu pengertian mad iwad, kemudian cara membacanya, dan contoh-contohnya. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, kita bisa mendiskusikannya di e-learning madrasah kita atau pada WA grup kita. Selanjutnya adalah setelah penjelasan ini, tugas yang Ibu berikan kepada kalian adalah mencari contoh mad iwad di dalam Al-Quran sebanyak 5 contoh saja. Kemudian semoga bisa difahami. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.